Anies berhasil membuat gebrakan seperti ini? Ngeri. Partai Pak Anies Gerakan Rakyat semakin agresif menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Telah verifikasi di 38 provinsi dan siap untuk mendaftar di Kemenkum RI. Ini membuat kepanasan mereka-mereka yang membuat Partai Gerakan Rakyat katanya tidak akan lolos untuk bisa menjadi kontestasi Pilpres 2029. Faktanya 38 provinsi sudah diverifikasi dan siap untuk mendaftar di Kemenkum RI. Dan nampaknya sudah mendaftar guys ya. Jadi untuk teman-teman yang berharap Gerakan Rakyat tidak akan berkembang, silakan kecewa ya. Beri komentar terbaik kalian. Wow, keren. Beliau adalah satu-satunya calon pemimpin yang peduli dengan nasib rakyat. Satu-satunya harapan kita di Pilpres 2029 nanti. Lihat, keren nggak? Abah Anies tampak keren sekali ketika beliau memakai seragam Partai Gerakan Rakyat. Ayo kawan-kawan yang belum daftar Partai Gerakan Rakyat, yang belum menjadi anggota Partai Gerakan Rakyat, caranya gampang. Tinggal daftar secara online juga bisa ya, tinggal klik Google Chrome. Lalu di situ kalian ketik daftar Partai Gerakan Rakyat. Di situ nanti kalian akan diarahkan untuk menjadi anggota Partai Gerakan Rakyat. Semangat untuk semua anak-anak Abah. Jangan kalian merasa pendukung Anies Baswedan jika belum menjadi anggota Partai Gerakan Rakyat. Hurra! Mereka-mereka ini yang tidak ingin ada perubahan. Nah, akan ada perubahan. Mereka tidak mau ada perubahan. Lalu apa yang mereka kerjakan? Menghambat jangan sampai ada perubahan. Dibuatlah fitnah-fitnah, dibuatlah segala macam berita supaya jangan sampai ada Nah, kita mau perubahan atau mau tetap perubahan? Harus kita hadapi tidak ini? Hadapi. Jadi kalau gitu kita perangi, karena mereka yang memproduksi luar biasa banyak kabar jangan sampai ada perubahan. Karena kalau perubahan mereka tidak bisa hidup. Tapi mereka adalah benalunya masyarakat Indonesia. Benalu, kalau benalu itu harus dibersihkan, betul tidak? Betul, merusak tanaman. Kalau tanaman ada benalu, apa yang terjadi? Akhirnya mati. Ini benalunya Indonesia. Mafia-mafia itu benalunya Indonesia. Nah, itu yang akan kita bereskan sama-sama. Karena itu saya sama Gus Imin menghadapi tantangan yang besar. Mohon doanya agar ini bisa terlewati. Tantangannya besar sekali, diantem segala macam isu. Tapi insya Allah kita yakin niat baik dikerjakan dengan orang baik, dengan cara yang baik, insya Allah Allah bukakan pintu keberhasilannya. Menyadari di Jakarta salah satu masalah mendasar adalah soal hunian. Hampir 50% penduduk kota ini tinggal dengan mengontrak, bukan memiliki rumah sendiri. Sementara nilai properti di Jakarta mengalami peningkatan yang amat tinggi. Di antara semua kota di Indonesia, Jakarta merupakan tempat di mana bila kita memiliki properti, maka peningkatannya sangat signifikan. Karena itu, bila separuh dari warga memiliki properti, separuh tidak punya properti, sementara kenaikan nilai properti berjalan secara signifikan, maka yang terjadi bukan warga tidak punya rumah saja, tetapi ketimpangan antara yang memiliki properti dan yang tidak memiliki properti, ketimpangan itu makin hari makin lebar. Mereka yang tidak punya properti makin tahun makin tertinggal kesejahteraannya, karena mereka tidak terbawa di dalam eskalator peningkatan harga properti. Karena itu, menyaksikan problem yang sudah menahun itu, bila pemerintah hanya menyiapkan rumah untuk disewa, maka dia memang membereskan persoalan jangka pendek. Ada rumah, ada tempat tinggal. Tetapi ketimpangan dan ketertinggalan itu tidak selesai. Kenapa? Karena yang tinggal di rumah sewa, dia tidak terbawa di dalam eskalator peningkatan nilai properti tadi. Karena itu, solusi yang harus diberikan adalah mencari terobosan agar warga yang biasanya hanya menyewa tapi bisa menjadi pemilik. Apa kendalanya di situ?
Ternyata kendalanya bukan ketidakmampuan untuk membayar kredit bulanan, tapi kendalanya adalah ketidakmampuan untuk membayar uang muka. Karena uang muka itu mensyaratkan penabungan yang cukup panjang. Bagi mereka yang usianya masih relatif muda, baru memulai keluarga baru, belum tentu mereka punya modal untuk disimpan sebagai tabungan menjadi down payment atau DP atau uang muka. Di sini kemudian pemerintah turun tangan, menyaksikan masalah yang kalau dalam sosial disebut namanya ini masalah struktural. Ini bukan masalah kultural, ini masalah struktural. Ada aturan main yang membuat mereka yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk setara, tapi karena aturan, bukan karena semata-mata kemampuan. Lalu pemerintah turun tangan. Programnya adalah menawarkan skema pembiayaan di mana warga bisa membeli unit rumah tanpa menggunakan uang muka. Karena itu diistilahkan DP 0 rupiah. Ketika pertama kali ini diluncurkan, disampaikan banyak yang pesimis bahwa mana mungkin itu bisa dikerjakan. Dan apa yang terjadi? Ternyata minatnya banyak, penyelenggaraan yang memungkinkan, dan hari ini itu semua terjawab. Samawa berdiri tegak di depan kita semua. Sekarang tanggung jawab kita adalah memperluas ini. Ini adalah pembukaan, inilah awal. Dan dengan adanya program ini, maka kita berharap mereka yang dahulunya bisa tinggal tapi tak terbawa di dalam eskalator peningkatan nilai properti, mereka sekarang masuk di situ. Di Jakarta sama-sama tinggal di sini, penghasilannya sama, kerjanya sama, tapi yang satu punya rumah, yang satu sewa rumah. Setelah 10 tahun, maka nilai asetnya, nilai kekayaannya berbeda sekali. Mereka yang punya rumah terangkat karena adanya peningkatan nilai yang tadi saya sampaikan. Jadi program ini bukan sekedar menyediakan rumah hari ini, bukan hanya sekedar memberikan akses pembiayaan hari ini. Program ini adalah dalam jangka panjang membereskan ketimpangan yang ada di DKI Jakarta ini. Karena itu saya selalu menggarisbawahi bahwa penekanan kita adalah pada aspek keadilan sosial. Karena mengapa Republik ini hadir? Republik ini hadir untuk membereskan masalah keadilan sosial. Program seperti ini adalah sebuah program dikerjakan dengan mekanisme pasar, tapi dengan tujuan sosial. Tujuan sosial tidak dikerjakan lewat subsidi-subsidi yang tidak berorientasi pasar, tidak. Secara mekanisme, ini adalah mekanisme komersial, ada aturan perbankan, tetapi potret bingkai besarnya ini membereskan soal keadilan. Ini membereskan soal sosial. Itu yang biasa kalau kita sebut, kenapa kita punya Pancasila? Karena kita ingin ada keadilan sosial bagi semua. Ekonominya dikelola dengan semangat gotong royong, semangat kekeluargaan, semangat keadilan. Ini hanya terjadi, Bapak Ibu sekalian, karena kerja bersama. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat, dari mulai yang menyusun gagasan awal proses ini. Ini ada teman-teman yang menyusun gagasan awal, hadir bersama kita, yang pada masa itu banyak dikritik, tapi memang tugas kita adalah mengecewakan. Kita ini mengecewakan orang-orang yang pesimis tentang rencana kita. Yang pesimis kecewa, tapi tidak apa-apa, bagian kita mengecewakan yang pesimis. Dan sekalian, kita, yang kedua saya ingin sampaikan apresiasi pada teman-teman di DPRD. Tanpa dukungan dari teman-teman di DPRD, ini semua tidak mungkin bisa terjadi. Modal awalnya didapat dari situ. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman di DPRD. Yang kedua adalah teman-teman di SKPD, Dinas Perumahan, kemudian semua yang terkait, asisten. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ini semakin luar biasa teman-teman. Bagaimana pergerakan Anies Baswedan ini gak kaleng-kaleng. Beliau adalah tokoh yang bisa dikatakan adalah perwakilan ya, atau perwakilan dari kelompok oposisi teman-teman, yang notabene di mana Anies ini ya lambang dari oposisi. Dan kalau kita melihat perjalanan Anies tentu tidak mudah teman-teman ya. Beliau pernah menjadi menteri di eranya Jokowi, padahal kemudian dipecat ya, padahal Anies itu ya sangat luar biasa pergerakannya,
membantu dalam pemenangan Jokowi waktu Pilpres 2014. Yang menarik adalah bagaimana kemudian Anies menjabat sebagai menteri pada saat itu dan akhirnya kan diberhentikan oleh Jokowi, teman-teman. Yang sangat sedih adalah ya, Anies dipecat secara sepihak, kemudian Anies pun tidak pernah bertanya apa alasan pemecatannya, apa alasan sehingga ia diganti, ya kan. Namun begitulah politik, teman-teman. Politik itu sangat luar biasa, tidak bisa ditebak. Namun karena itu ya Anies dipecat, kemudian Anies maju sebagai Cagup Jakarta ya 2017 dan didukung oleh Prabowo ya. Akhirnya kan disitulah titik di mana Anies Baswedan kembali bangkit dan akhirnya menjadi tokoh nasional per hari ini. Tidak sampai di situ, teman-teman. Anies kemudian membangun partai politiknya 2026 ini ya di bulan Januari. Itu adalah langkah yang sangat jitu yang Anies kerjakan, teman-teman. Menurut saya itu sangat luar biasa dan akhirnya apa? Akhirnya kan perjalanan Anies ini kemudian dibaca sebagai perjalanan politik 2029 yang notabene adalah pesta demokrasi dan Anies adalah satu-satunya dari oposisi yang sudah dideklarasikan oleh Partai Gerakan Rakyat itu sendiri sebagai Capres 2029. Dan itu membuat kita semakin bangga ya. Perjalanan Anies ini adalah simbol bagi para pendukungnya juga bahwa perjuangan ya tidak berhenti begitu saja, melainkan diperjuangkan sampai hal yang diinginkan terjadi, teman-teman. Dan itu sangat luar biasa menurut saya. Dan Anies betul-betul ya mendengarkan aspirasi masyarakat, aspirasi para pendukungnya, para relawannya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.